kembali lagi bersama saya Diandra Sekaranakan Sasbiantoro dari SMA Negeri 6 Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi sejarah kelas 11 semester 1, yaitu Sumpah Pemuda. Selamat menyaksikan. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke materinya. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah peristiwa yang dimana pemuda-pemuda di Indonesia itu bersatu padu untuk memerdekakan negara Indonesia. Apa sih yang memfaktori terjadinya kejadian Sumpah Pemuda itu? Oke, kita bahas dari faktor internal terlebih dahulu. Yang pertama, adanya politik etis yang digagas oleh Van Deventer dari kolonial Belanda. Nah, politik etis ini terbagi lagi menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama, bidang edukasi, yaitu pembangunan berbagai jenis sekolah dari tingkat dasar hingga jenjang pendidikan tinggi. Yang kedua, ada bidang irigasi, yaitu pembangunan saluran irigasi yang diperlukan bagi sarana pengairan, sawah, dan perkebunan yang dibangun di Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu bidang migrasi, yaitu pemindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang masih bisa memiliki kemungkinan untuk dikembangkan. Tapi pada pelaksanaannya, politik etis ini memiliki beberapa penyimpangan nih teman-teman. Contohnya, pada bidang edukasi, itu terdapat penyimpangan berupa sekolah-sekolah yang didirikan di Indonesia ini tidak sepenuhnya bisa diakses atau diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi, yang bisa bersekolah itu hanya dari golongan tertentu aja. Contohnya, orang kaya, terus pegawai negeri, dan anak-anak pejabat. Kemudian di bidang irigasi, itu hanya melakukan perairan untuk perkebunan-perkebunan swasta milik Belanda yang dibangun di Indonesia. Kemudian, imigrasi, itu lebih ditujukan kepada daerah-daerah yang menjadi pengembangan perkebunan-perkebunan swasta seperti ke wilayah Delhi, ya, tepatnya di wilayah Sumatera Timur. Faktor internal yang kedua adalah dorongan untuk bersatu. Nah, karena masyarakat Indonesia ini, terutama golongan pemuda, itu sudah mengenal yang namanya pendidikan akibat dari kebijakan politik etis, maka secara otomatis pemikiran mereka itu lebih terbuka dibandingkan sebelum mengikuti pendidikan. Pemikiran mereka menjadi lebih berorientasi ke depan, yang dimana mereka menjadi lebih sadar akan kewajibannya untuk mengusir para penjajah dari Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian faktor internal yang ketiga yaitu PPPI. PPPI adalah singkatan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang merupakan organisasi pemuda yang beranggotakan seluruh pelajar dari wilayah Indonesia. Atas inisiatif PPPI ini, Kongres Pemuda II itu dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat dalam 2 hari. Oke, kemudian ada faktor eksternal, tapi di PowerPoint saya tidak menyantumkan, jadi saya akan mempresentasikannya saja, silakan untuk dicatat jika penting. Yang pertama, itu ada kemenangan Jepang atas perangnya dengan Rusia pada tahun 1905. Jepang itu kan negara Asia, sedangkan Rusia itu negara Eropa. Sehingga atas kejadian kemenangan Jepang ini membawa semangat baru bahwa negara-negara dari bangsa Asia itu juga bisa memiliki kemenangan atas negara Eropa yang dimana pada saat itu masyarakat negara Asia itu menganggap bahwa bangsa-bangsa Eropa itu bangsa-bangsa yang kuat, lebih kuat dari bangsa Asia sehingga tidak bisa terkalahkan. Dan yang kedua, itu munculnya pergerakan nasional di negara-negara Asia lainnya. Contohnya seperti di Tiongkok, India, dan Turki. Dan yang ketiga, itu adanya pengaruh atau munculnya paham-paham baru seperti nasionalisme, patriotisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Pada pelaksanaannya, Sumpah Pemuda itu terbagi menjadi 2, yaitu Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 1 itu dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Dilaksanakan di lapangan Benteng Welte Vreden, tepatnya di daerah Jakarta. Pemimpin atau yang menggagas Kongres Pemuda 1 ini adalah Muhammad Tabrani dari Jong Java. Tadi Kongres Pemuda 1 itu kan dilaksanakan dalam 3 hari.
Nah, pertemuan pertamanya ini dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 dan pada pertemuan ini itu membahas bagaimana sih cara-cara untuk menyingkirkan penjajah dari wilayah Indonesia. Dan pemimpin kongres ini adalah Muhammad Tabarani yang dimana ketua dari Kongres Pemuda Satu. Kemudian pertemuan yang kedua itu membahas tentang perempuan karena seharusnya dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia itu tidak hanya lelaki saja yang berperan, tetapi perempuan juga harus ikut andil di dalamnya. Dan yang menjadi pembicara dalam pertemuan kedua ini adalah Nona Adam, Muhammad Tabrani, dan Jakso Dipura. Lalu pada pertemuan terakhir, yaitu pada pertemuan ketiga, pembicara utama dari pertemuan ini adalah Muhammad Yamin, yang memberikan sambutan tentang bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Muhammad Yamin juga menyarankan agar bahasa Melayu itu ditetapkan sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia yang nantinya akan dipakai dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian, di pertemuan yang ketiga ini juga membahas bahwa umat Islam dan umat Kristen itu harus melepas kefanatikannya demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Sehingga dapat ditarik hasil pertemuan dari diskusi Kongres Pemuda Satu, yaitu cita-cita bangsa Indonesia, yakni merdeka. Jadi, organisasi-organisasi pemuda pada kala itu dan seluruh pemuda yang ada di Indonesia itu mulai bersatu padu untuk memerdekakan negara Indonesia. Lalu setelah Kongres Pemuda Satu, dilaksanakannya Kongres Pemuda Dua. Nah, kenapa sih dilaksanakannya Kongres Pemuda 2, padahal kan udah Kongres Pemuda 1? Nah, jadi gini alasannya. Pada Kongres Pemuda 1, di pertemuan terakhir atau pertemuan ketiga, itu kan Muhammad Yamin mengusulkan bahwa bahasa Melayu itu ditetapkan sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Sedangkan Muhammad Tabrani yang dimana menjadi ketua Kongres Pemuda 1 pada kala itu, merasa tidak setuju jika bahasa Melayu yang ditetapkan sebagai bahasa persatuan. Kemudian Muhammad Tabrani mengusulkan agar bahasa Indonesia saja yang menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia yang nantinya bakal dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Kongres Pemuda 2 ini dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan pada 2 hari, yaitu dari tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda 2 itu diketuai oleh Sugondo Jojo Puspito. Pada pertemuan pertama, itu diadakan pada Sabtu, 27 Oktober 1928, di kompleks dekat gedung gereja katedral yang saat itu disebut dengan Gedung Katolike Jongelinen Bonn atau KJB. Nah, pada pertemuan ini itu membahas bagaimana sih cara agar memperkuat persatuan dan kesatuan pemuda-pemudi Indonesia. Lalu pada pertemuan kedua, itu dilaksanakan pada hari Minggu, 28 Oktober 1928 di Gedung Osjava Bioskop. Bicara pada pertemuan ini adalah Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkono. Mereka berpendapat bahwa pemuda-pemudi Indonesia itu harus mendapat pendidikan kebangsaan. Lalu pada pertemuan yang terakhir atau pertemuan yang ketiga, itu diadakan di Gedung Indonesische Club Gebel atau Indonesische Huis Kramat. Nah, pada pertemuan kali ini, Surnario itu menjelaskan betapa pentingnya rasa nasionalisme dan demokrasi untuk kemerdekaan Indonesia. Sehingga kita dapat hasil nih dari Kongres Pemuda 2, yaitu Ikrar Sumpah Pemuda dan penetapan-penetapan. Apa sih yang dimaksud dengan Ikrar Sumpah Pemuda? Ikrar Sumpah Pemuda itu janji-janji dari para pemuda-pemuda Indonesia masa dahulu. Bunyinya adalah, yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kemudian apa yang dimaksud dengan penetapan-penetapan? Yaitu penetapan-penetapan seperti penetapan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, terus bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan negara Indonesia, kemudian penetapan lagu kebangsaan yaitu lagu Indonesia Raya. Seperti itu.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi siapapun yang mendengarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.